puncaknya prediksi dari awal itu kita memahami ya. Nih lampunya perlu lighting juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, Rabb semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rizki, yang mengatur segala urusan semua makhluknya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita hidayah, taufik, petunjuk untuk tetap istiqamah di dalam iman, di dalam Islam, hingga akhir hidup kita di dunia ini. Semoga Allah memberi kita nikmat husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdillah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang menjadi suri tauladan kita untuk kita ikuti dan kita tauladani dalam segenap sikap, perilaku, tutur kata, perbuatan, dan apa saja
yang berasal dari beliau, karena beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan ucapannya, dan orang yang tidak pernah berbuat dusta dalam hidupnya, dan orang yang dipelihara oleh Allah, maksum dari segala dosa. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk ittiba kepada beliau hingga pertemuan kita kelak beserta beliau dan para sahabatnya di pelataran akhirat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah pula kepada keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim, masih yakni hal yang berkaitan dengan faidah zikir, ya. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya sampai kepada nomor yang ke 13. Ya. Masuk yang ke-13 sekarang. Yang ke-13, annahu yuwarrithul haibata li rabbih wa ijladih, bahwasannya zikir itu akan mendatangkan rasa takut kepada Rabb-nya, akan keagungannya, li syiddati istilaihi ala qalbihi, sehingga akan mendatangkan rasa takut akan yakni siksa yang memungkinkan akan diberikan kepada orang tersebut. Maka di hati orang yang berzikir itu akan memiliki yakni khauf, atau di sini disebutkan dengan haibah. Haibah itu sama, yaitu rasa takut. Dan demikian bahwa zikir itu akan mendatangkan yakni rasa wahuduruhu ma'allahi ta'ala, yakni akan hadirnya Allah Ta'ala bersamanya pada setiap saat dan waktu, sehingga kita takut untuk berbuat apa? Dosa, karena ada muraqabah. Sifat muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita merasa takut berbuat maksiat sekalipun manusia tidak mengetahui, karena kita merasa akan kehadiran Allah dimanapun kita berada, sirran wa alaniyah, baik sembunyi ataupun terang-terangan, karena Allah tetap melihat, mengawasi. Inilah mungkin yang disebut dengan waskat. Apa waskat itu? Pengawasan melekat, ya. Bukan hanya slogan waskat, tapi pengawasannya tergantung kepada petugas. Yang petugas itu dari manusia. Manusianya lalai, nah, orang berbuat salah, berbuat curang, berbuat jahat. Tapi kalau pengawasan melekat itu adalah pengawasan dari Allah Jalla wa'ala, maka Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lengah walaupun sedikit saja. Bi khilafil ghafil, berbeda dengan orang yang lupa, lalai. Orang yang lalai, kata muallif, fa innal hijabal haibata daqiqun fil qalbi, maka orang yang lalai itu hatinya akan terhijab, terhalangi, yakni dari rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dia dihalangi dari rasa takut karena dia lalai. Makanya orang yang lupa gak duwe wedi. Wong sing lali ku gak duwe wedi.
Wong sing lali nang pangeran gak duwe wedi. Bahkan tidak takut kepada hukum manusia sekalipun, karena lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang lupa berarti dia telah lalai dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dia akan senantiasa terjaga dan terpelihara hidupnya dari berbuat maksiat. Karena tidak ada yang ditakuti kecuali zat yang setiap saat bisa menghukum tanpa adanya pengadilan. Allah kalau mau menghukum kapanpun bagi siapa orang-orang yang dikehendaki. Dan hukuman itu bisa jadi merupakan azab dari Allah, atau bisa jadi hanya sebuah peringatan dari Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian yang ke-14, Ar-Rabi'atu Asyara. Yang ke-14, annahu yuwarrithuhu zakarallahu ta'ala. Bahwasanya zikir itu akan mendatangkan ingatnya Allah kepada seorang hamba. Jadi seorang itu akan diingat oleh Allah karena dia berzikir. Dan Allah ingat kepada seorang hamba itu sebagai akibat. Karena diawali dengan sebab ingatnya dia kepada Allah. Allah nggak akan ingat kepada seseorang kalau orang itu nggak ingat dulu kepada Allah. Ada hukum kausalitas, sebab akibat di sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, yaitu pada ayat yang ke-151 atau 150, coba dicek. Hah? 152 ya. 152 Allah katakan fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Apa kata Allah? Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, Allah katakan fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ya, ada hukum di sini sebab akibat. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Maka kita diperintah untuk mengingat Allah, agar supaya Allah itu mengingat kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, coba dibuka Muslim KBC nomor 2300. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa apabila seorang hamba itu mengingatnya di dalam hatinya, maka Allah akan mengingatnya di dalam hati Allah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah azza wa jalla berfirman. Apa firman-Nya? Aku senantiasa menurut sangka hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa menurut persangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun demikian akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, demikianlah Allah akan berbuat sesuai dengan prasangka kita. Kemudian, dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Nah, ini wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersamanya jika dia selalu menyebut namaku. Kemudian, jika dia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. Nah, ini yang dimaksud. Kalimat
yang Allah katakan, yakni wa idza dzakarani fi qalbihi wa dzakartuhu fi qalbi. Jika dia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam hatiku. Sebab akibat. Akibat itu tidak akan ada tanpa adanya sebab. Sebab karena kita mengingat Allah dalam hati kita, maka Allah akan mengingat kita dalam hatinya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki apa? Hati. Tapi laisa lahu tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan hati makhluk. Apa menek gambare koyok waru dicoblos panah. Iku lah gambaran hatimu, ya kan? Apa menek gambar waru pecah, itu kan hatimu sedang patah. Tidak seperti itu gambaran-gambaran apapun yang dibuat makhluk, ya. Allah punya hati, tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, baik, habiskan hadisnya. Dan jika dia menyebutku dalam majelis ramai, maka aku menyebutnya dalam majelis ramai lebih baik. Terus. Jika dia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Jika dia datang kepadaku berjalan kaki, aku mendatanginya dengan berlari. Baik. Poinnya sudah dapat dalam hadis ini. Ya, kalau di situ di kitabnya nggak ada ditulis ya tambahan-tambahan, improvisasi dalil ditambahkan di situ. Baik. Selanjutnya, oh ya, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha. Sekiranya tidak ada manfaat dari sebuah zikir itu melainkan hanya ini, yaitu kita diingat oleh Allah karena kita mengingat Allah. Lakafiya bihi fadlan wa syarfan, maka hal itu cukup bagi kita sebagai sebuah karunia dan kemuliaan dari Allah. Kalau kita diingat sama Allah itu sebuah kemuliaan enggak? Sebuah karunia enggak? Iya. Kita aja diingat manusia belum tentu. Elinge nek arep utang baru eling, ya kan? Tapi kalau sudah nggak ada apa-apa, nggak punya hajat apa-apa, biasanya lupa. Lihat orang-orang yang meninggal. Hari ini yang meninggal, masih ingat nggak sama mereka? Terus gak dieling-eling kan? Makanya orang itu harus mempersiapkan diri supaya kita diingat Allah Jalla wa'ala saat hidup dan mati kita. Coba orang-orang soleh yang selalu mengingat Allah, maka dia akan selalu dikenang dan diingat. Rasulullah sampai hari ini selalu dikenang atau diingat nggak oleh manusia? Karena Allah mengingatnya dan mengenangnya, sehingga Allah menggerakkan hati-hati manusia untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita meninggal, sapa sing arep eling? Maling bojomu tok, ya kan? Iku sak minggu tok, cek cepet terek. Wah curiga iki, mari ngono la opo iki? Ya, paling banter anak-anaknya mungkin yang mengingatnya. Ya kan, orang lain sudah melupakan. Wis lali wis. Baik. Al-khamisata asyara, yang ke-15. Annahu yuwarrithu hayatal qalbi. Bahwasanya zikir itu mendatangkan atau mewariskan hidupnya hati. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samakah. Zikir itu bagi sebuah hati seperti kedudukan air bagi ikan. Kedudukan air bagi ikan. Tahu air? Tahu ikan? Pasti, ya. Ikan di sini as-samak, yaitu ikan yang hidup. Tutu iwak tahu, iwak tempe, ya. Pikirannya ojo panganan, ya. Kedudukan air terhadap ikan. Fa kaifa yakunu halas samak?
Bagaimana keadaan ikan itu? Idza faraqal ma'a, jika ikan itu terpisah dari air atau air itu dipisah dari ikannya. Ya apa kira-kira iwake? Kelepekan, ya kan? Pasti dia suatu saat akan mendatangi ajalnya atau dia akan mati. Begitulah zikir dalam hati manusia. Kalau dia tidak berzikir, maka hatinya akan mati. Makanya Islam memanggil kita supaya kita ini memiliki hati yang hidup. Karena hati itu ada yang hidup, ada yang berpenyakit, ada yang mati. Ya. Ada hati yang hidup, hayatul qalbi. Hati yang hidup. Atau qalbun hayyun. Atau dalam istilah Al-Qur'an qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua ada qalbun maridun, hati yang sakit. Di antaranya adalah hatinya orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Al-Baqarah. Ya kan? Ayat berapa itu? 7 apa 8? Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ciri-ciri dari orang munafik disebutkan dalam ayat itu. Ayat 9 ya? Atau ayat 10? Silakan. 10. Silakan baca. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Iya, itulah qalbun maridun, hati yang sakit. Hatinya orang munafik kalau sudah punya penyakit nifak dalam hatinya, maka Allah akan tambah penyakitnya. Sehingga nanti terkunci mati hati orang munafik itu. Walahum azabun alim, baginya azab yang pedih. Kenapa? Karena dia hobi berdusta. Bima kanu yakdzibun, karena mereka suka berdusta. Mendustai Allah, mendustai Rasulullah, mendustai manusia, dan mendustai dirinya sendiri. Akhirnya mereka lah yang tertipu. Pikir dia hendak menipu Allah dan orang mukmin. Baik. Ada lagi qalbun mayyitun. Hatinya hati yang mati. Hati yang mati. Hatinya siapa? Hatinya orang kafir. Mati sudah. Makanya Allah katakan dalam ayat ke-7, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Allah? Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bagi mereka siksa yang amat berat. Iya, yang disebut dengan Allah ayat berapa tadi itu? Bukan ayat 7. Ayat 6 sebelumnya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Iya. Itulah keadaan orang kafir. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Kenapa? Hatinya sudah mati. Hati yang mati itu sudah dikhotam. Dikhotam itu dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Apa kata Allah? Ayat berikutnya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Secara zahir pendengaran mereka mendengar, secara fisik penglihatan mereka melihat, tapi hati nurani mereka yang ditutup. Sehingga apa? Seakan-akan dia al-qafa wal budak, ya kan?
tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalaupun dia mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya. Bahkan menyuruh orang lain untuk tidak mendengarkan. La tasma'u lihadzal Qur'an, katanya. Jangan kau mendengarkan apa? Al-Qur'an ini. Akhirnya dia apa? Membuat kekacauan dan hiruk piku. Neono maca Qur'an ditandingi ambek dangdut. Itu contoh. Dengan tandingan-tandingan. Jadi mereka itu tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Demikian pula tidak mau melihat ayat-ayat kauniyah, kebesaran Allah yang ada di alam lingkungan. Padahal sudah jelas. Sekalipun mereka itu bisa menembus langit dengan Apollo-nya, dengan Challenger-nya, tapi mereka tidak ada yang beriman. Padahal mereka bisa tahu bagaimana ya kehebatan Allah menciptakan ruang angkasa dengan berbagai macam benda-benda yang ada di langit. Tapi mereka tidak ada yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu di sana dia sedikit sadar kembali ke dunia atau kembali ke bumi, berubah lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah mati, sudah ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kita jangan sampai memiliki hati yang sakit, apalagi sampai mati. Dan kita diperintah untuk memiliki hati yang hidup, yang subur, yang berkembang. Dan untuk menyuburkan hati itu dengan apa? Zikrullah, mengingat Allah. Makanya zikir itu makanannya apa? Makanannya hati. Makanya nanti ketika makanan fisik tidak ada, orang itu akan dicukupkan dengan makanan hati. Suatu saat kelak, kalau fitnah itu datang, di mana kita diboikot oleh orang-orang kafir, dan dedengkot orang kafir adalah Dajjal, yakni Al-Masihud Dajjal. Ketika saat orang itu bersembunyi dari Dajjal, mereka tidak mendapatkan makanan, maka makanan mereka adalah zikrullah. Karena fisiknya ini teredam dengan sehatnya jiwa, dengan sehatnya hati. Karena hatinya subur dengan zikir, dia tidak merasa lapar. Makanya kadang orang kafir sebaliknya, mangan bolak-balik luwe, karena hakikatnya apa? Jiwanya yang sedang lapar. Orang yang jiwanya lapar itu berimbas kepada fisiknya, sing mangan gak warak-warak. Ada seorang laki-laki kafir datang kepada Nabi dijamu, dikasih susu, habis 7 gelas. Karena melihat Rasulullah, api wong iki rek. Akhirnya tertarik dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang lagi kepada Nabi, dikasih susu 1 gelas, ditawari meneh, monggo, mau tanduk, cukup 1 gelas saja. Itu menandakan orang mukmin minum dengan 1 gelas, orang kafir minum dengan berapa? 7 gelas. Makanya gak ono wareke. Kuliner rono, kuliner rene. Kalau kita cukup sego Madura, ya kan? Iku lak senenganmu ya. Mari entuk lak wis mari ya. Ikhwatal iman aizakumullah. Baik. Jadi itu kata Imam Ibnul Qayyim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kemudian as-sadisa asyara, yang ke-16. Annahu quwwatul qalbi warruh, bahwasanya zikir itu akan menguatkan hati dan jiwa atau ruh. Orang yang zikir itu hatinya akan kuat. Makanya orang mukmin itu yang dicintai oleh Allah adalah orang yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu dalam hadis Muslim kalau tidak salah. Coba dibuka nomor berapa itu? Bab tentang takdir 2200. Ya, mulai dari 2272 22 80 82 83. Pokoknya terakhir dari bab takdir.
Terus terakhir. Yang terakhir ini 2275. Berapa? 2275. Terus takdir dan zina. Terus sampai habis. Balik lagi. Zina dan takdir. Terus berarti belum selesai kan? Nah, akhir-akhir itu terakhir berapa? 22 berapa? 87. Coba 87. Al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang kuat. Ahabbu indallah minal mu'minid dha'if. Apa kata Nabi SAW? Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat jasmani dan rohani lebih disukai Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Yang disebut dalam hadis ini mukmin, bukan sekedar muslim. Ya, mukmin bukan muslim. Dan mukmin itu kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Nah, itu ciri orang mukmin akan bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Lah awak dhewe sing getar apa nih? Nek disebut nama Allah. Handphone sing getar ya kan, ke hatine. Ya. Terus yang kedua. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Iya, itu orang mukmin. Makanya mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Maka mukmin yang kuat adalah yang banyak-banyak berzikir atau banyak-banyak dia itu mengingat Allah Jalla wa Ala. Ketika diingatkan tentang Allah, maka connect hatinya, nyambung. Kenapa? Same frequency, ya. Apa sama frekuensinya itu. Kalau nggak sama frekuensinya, maka nggak akan nyambung, nggak akan bergetar. Kalau sama-sama frekuensi itu akan terjadi apa? Resonansi. Bergetarnya suatu benda karena frekuensinya sama, terjadi resonansi. Itulah menurut teori fisika begitu katanya, ya. Ya silakan diteliti sendiri. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan zikir ini, orang mukmin itu semakin dia banyak berzikir, maka semakin dia kuat hatinya. Makanya zikir itu akan mendatangkan apa? Kuwatul qalbi. Hati yang kuat. Nah, orang mukmin itu kuat bukan hanya fisiknya, tapi juga kuat hatinya. Dan kuat fisik itu berangkat dari kuatnya jiwa. Makanya sebuah slogan min sana in corpore sanu, apa artinya itu? Hah? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang ya apa? Takokno ae. Sing gawe iku sapa? Pak Guru, apa itu? Ojo kualik, min sana in corpore sanu. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ngono ta? Iya. Berarti ya, maaf. Saya tanya, fisik dipengaruhi oleh jiwa atau jiwa dipengaruhi oleh fisik? Fisik itu dipengaruhi oleh jiwa, bukan dibalik. Orang yang badannya sehat belum tentu jiwanya sehat. Lihat orang kafir, dempal-dempal enggak? Bendino fitness, tapi keropos. Begitu diuji oleh Allah, langsung melempem kayak keropok. Beda dengan orang mukmin, masih ketok kurus, wis krempeng, ireng, ya kan? Tapi jiwanya kuat, jiwanya penuh dengan gizi.
Sehingga ketika diuji dengan berbagai macam ujian, dia tetap tegar. Kenapa? Karena jiwanya kuat. Kembali kepada hadis, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Tetapi dua-duanya sama-sama menguntungkan, berfaedah. Silakan. Namun begitu, kedua-duanya sama-sama mempunyai kelebihan. Iya, dua-duanya memiliki kelebihan. Kelebihan yang paling utama, bahwasanya orang mukmin itu senantiasa berzikir. Bedanya itu kadarnya saja. Yang satu yang kuat itu karena banyak berzikir, yang satu mungkin zikirnya mek salat tok. Ya, kalau salat tok dia zikir ingat Allah, di luar itu sudah ingat yang lain. Ingat anaknya, ingat bojone, ingat dunyane, ingat bisnisnya dan seterusnya. Terus jagalah agar kamu selalu dalam keadaan yang bermanfaat bagi dirimu dan ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Jagalah dirimu agar berada pada suatu kondisi dan situasi yang bermanfaat bagi dirimu. Jadi kita ini harus menciptakan, mengkondisikan diri kita ini berada pada kebaikan. Makanya ojo macem-macem melebu nanggoni tempat maksiat. Bahaya. Ya, jangan mentang-mentang kuat. Imanku kuat rek. Aku paling kok melebu diskotik, gak kira terpengaruh. Begitu melebu ono musik, host musik, ya kan? Dangdut koplo langsung mantuk-mantuk. Ya. Kenapa? Karena jiwa manusia itu lemah. Itu berarti tidak terkondisikan dirinya dengan lingkungan yang baik. Makanya bi'ah lingkungan itu harus diciptakan. Ciptakan dalam hidup kita itu lingkungan yang baik-baik. Lingkungan majelis pengajian, majelis ilmu, lingkungan majelis perjuangan, yaitu membantu saudara kita yang tidak mampu. Ya, jadi buatlah majelis-majelis yang bermanfaat untuk kita. Jangan majelis-majelis yang tidak ada manfaat. Cangkruknya orang mukmin itu di mana? Masjid. Dan yang dibicarakan tentunya bukan maksiat. Beda dengan orang-orang kafir, yaitu di tempat-tempat maksiat. Makanya ihris, hendaklah kalian senantiasa berusaha untuk mengkondisikan dirimu ala ma yanfa'uk, yakni berada pada situasi yang bermanfaat bagi dirimu. Dan yang kedua, dan mohonlah selalu pertolongan kepada Allah Ta'ala dan jangan pernah bosan. Fala, dan selalu mohonlah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala ta'jas, dan jangan kalian yakni bosan untuk mengkondisikan dirimu meminta petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian, jika engkau mendapat cobaan, jangan berkata seandainya tadi aku berbuat begini dan begitu, tentu tidak akan begini jadinya. Nah, Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan nabinya, kalau kita ditimpa musibah, maka seorang mukmin tidak boleh yakni menyesali apa yang telah terjadi. Maksudnya menyesali di sini adalah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan dirinya yang kadang itu tidak produktif bagi dirinya. Goblok, laupo, mau aku budal. Umpama aku gak budal ngaji, sepeda motorku gak kecemplung got. Itu berarti kan menyalahkan diri. Akhirnya yang jadi kambing hitam apa? Pengajian. Itu termasuk dalam kategori ini. Ya. Jadi dia mengatakan falaula fa'altu kadza wa kadza, sekiranya aku tidak berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Ini termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam karena menyalahkan diri sendiri. Apalagi menyalahkan orang lain gara-gara awakmu iki. Deloken babras kabeh awakku. Akhirnya menyalahkan orang lain. Maka seorang mukmin apabila diberi ujian oleh Allah Jalla wa Ala, yang diucapkan apa kata Nabi? Tetapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ucapkanlah ketika terjadi sebuah musibah, qadarullah wa ma syaa fa'al.
yakni Allah berkehendak, menghendaki segala apa yang terjadi itu. Itu semua adalah apa? Kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi dalam hadis itu, mukmin itu adalah orang yang memiliki sifat senantiasa berzikir. Semakin banyak berzikir, semakin kuat. Dan yang dimaksud kuat di situ adalah yakni kuat hatinya dan jiwanya. Kalau jiwanya kuat, ruhnya juga kuat, fa insyaallah jiwanya pun kuat. Meskipun fisiknya orang bilang apa? Gak dayani. Tapi ada loh orang yang semangat. Kenapa? Karena jiwanya sehat. Masih wado ditekani pengajian. Padahal awake kuru, sepeda motoran, otok ya. Masih tekon dinti, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena jiwanya kuat. Kadang ada orang yang dempal, sehat, ya kan? Ngaji nang sebelah wae males opo. Aku lagi ngreges awakku. Sebetulnya bukan fisiknya yang greges, tapi apanya yang greges? Jiwanya yang greges. Kenapa jiwa yang greges? Kurang zikirnya kepada Allah Jalla wa Ala. Kurang mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabi'atu asyara, yang ke-17. Annahu yuwarrithu jila al-qalbi min sodahu. Bahwasannya zikir itu akan mendatangkan kebersihan hati dari karat-karat hati. Loh, ternyata hati itu isok karaten, ya, bisa berkarat, ya kan? Bukan cinta berkarat, ya, nggak ada itu. Yang ada itu hati yang berkarat. Wala roiba, tidak diragukan, annal qalba yasda'u kama yasda'un nuhasa wal fiddata wa ghairahuma. Tidak diragukan bahwa hati itu bisa berkarat sebagaimana bisa berkaratnya an-nuhas, yaitu tembaga, wal fiddah, yaitu perak, dan jenis-jenis logam yang lainnya. Karena memang yang kita sering dengar atau sering lihat itu, yang berkarat itu kaitannya dengan apa? Dengan logam. Dan logam itu banyak. Termasuk yang gampang berkarat itu apa? Besi. Ya, apalagi besinya itu mungkin campurannya macam-macam. Ya. Tidak murni baja. Ya. Nah, itu mudah berkarat. Maka zikir itu yakni mendatangkan kebersihan dari berbagai macam karat. Wajila'uhu bizikri, maka membersihkan karat itu dengan zikir. Fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kal mir'ati al bayda. Karena sesungguhnya zikir itu dapat membersihkan karat sehingga hati itu akan menjadi seperti al-mir'ah, cermin yang putih. Cermin yang bersih maksudnya ya, bukan cermin putih. Apa? Bening, ya kan? Kadang kita ini keliru. Ya, kalau ini namanya apa? Air apa? Bukan air putih nih. Air bening. Ya. Kalau air putih itu susu. Makanya keliru. Pak, ngunjuk nopo? Air putih aja. Tokno susu. Ya kan? Itu yang benar. Kalau ini namanya tuyo wening. Ya, kalau susu tuyo petak. Ya, tuyo petak itu susu. Ngunjuk nopo? Tuyo petak mawon. Loh, kula mboten enggak ada susu loh. Kalau tuyo wening berarti air jernih ya ini. Nah, iku legen wis dadi toa iku. Dadi putih kelirih ya kan. Baik. Fa idza taraka dzikra
sodaun. Maka apabila dia meninggalkan zikir, hati itu akan berkarat. Fa idza dzakara jila'u. Maka jika dia berzikir, hati itu akan bersih. Wa soda'ul qalbi bi amrain, kata muallif di sini. Dan karatnya hati itu ada dua macam. Apa saja? Bil ghaflati wadzambi. Yang pertama disebabkan karat itu karena lalai dari zikir. Lalai. Yang kedua disebabkan karatnya hati itu karena dosa. Beda enggak? Kelalaian dengan dosa. Beda enggak? Beda. Ya. Kalau dosa itu sifatnya mungkin aktif. Aktif itu apa? Melakukannya secara aktif. Kalau lalai itu cenderung apa? Pasif, ya. Dia nggak berbuat apa-apa tapi lali, lupa. Yang satu ya blank kalau orang bilang ya, dia blank, ya, kosong orang bilang, lalai dari zikir. Jadi itu yang menyebabkan karat itu ternyata bukan hanya dosa, termasuk kelalaian itu penyebab apa? Karatnya hati. Demikian pula wajila'uhu bisyai'aini, dan membersihkan karat tersebut dengan dua hal. Karena penyebabnya ada dua, maka cara membersihkannya juga ada dua cara. Yang pertama bil istighfari, dan yang kedua wadzikri, yaitu dengan istighfar dan dengan berzikir. Kalau istighfar itu membersihkan apa? Dosa, ya kan? Sebab karat hati yang disebut dzam, ya, az-dzambun yaitu dosa, itu dengan istighfar. Adapun zikir itu membersihkan karat-karat hati, yaitu dari apa? Dari apa tadi? Kelalaian, al-ghaflah, yaitu kelalaian. Faman kanat al-ghaflatu aghlabu awqatahu kana as-sada'a mutarakiban ala qalbi. Maka barang siapa yang kelalaiannya meliputi waktu-waktu dalam hidupnya atau menguasai waktu-waktu dalam hidupnya, maka karat itu akan semakin bertumpuk di dalam hatinya. Jadi kalau orang itu dikuasai waktunya dalam sehari-hari 24 jam, ya, didominasi oleh yang namanya kelalaian, maka semakin bertumpuklah karatnya. Makanya disebutkan bahwa nikmat Allah berupa waktu itu banyak yang lalai. Banyak orang yang lalai dari apa? Waktu luangnya. Itu mayoritas manusia itu lalai dengan waktu luang itu. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi di nomor 2304. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Dua kenikmatan yang banyak membuat manusia tertipu atau terbedaya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Iya, Nabi mengatakan nikmatani maqbunun alaihi katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia itu lalai daripadanya, yakni as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, dan waktu luang. Nah, waktu luangnya ini banyak dilupakan dengan zikrullah. Banyak orang mengisi waktu-waktu luangnya dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah kelak di akhirat. Waktu nintek digawe lungguh nang pinggir kali mbek nggawa walesan. Lapo iku? Mancing. Ya kan? Entek enggak waktune iku? Entek. Mulai isuk sampai
sore paling oleh iwak betik loro. Ya kan? Gitu aja sudah puas. Hilang waktunya. Ya, demikian pula dengan hobi-hobi yang lain. Hobi yang tidak bermanfaat. Makanya kalau hobi itu cari yang berpahala. Ya, hobi yang sunnah, nah itu dicari. Apa hobi yang sunnah? Ada 3. Yaitu pertama berkuda. Yang kedua yaitu memanah. Yang ketiga bermain-main dengan istri. Loh, nek gak gelem tidak bermain-main, golek liyane. Wes mulai. Dan itu ya kan? Dan apa yang dilakukan seseorang terhadap kudanya, terhadap panahnya dan terhadap istrinya tidak sia-sia, mendatangkan pahala. Jadi ngajak bojo dulinan ya, jumpritan, pahala. Nyenengno hati, ya kan? Ya, karena Rasulullah pernah menyontohkan, beliau pernah dengan Aisyah apa? Balapan Melayu. Pernah balapan lari. Ketika Aisyah pada waktu itu masih kurus, masih langsing. Rasulullah sudah gemuk karena usia sudah 53. Aisyah masih muda belia, ya, di bawah 14 tahun. Rasulullah saat itu apa? Kalah. Oleh siapa? Oleh Aisyah. Begitu Aisyah sudah gemuk, ya sudah dianu, maka kemudian Rasul SAW pun akhirnya memenangkan, yakni kekalahan itu. Itu contoh bermain-main, ya, yakni dengan istri. Ya. Silakan. Semua itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena menyenangkan hatinya. Ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi jangan sampai waktu kita ini sia-sia hanya untuk hobi-hobi yang tidak bermanfaat. Ya, sedino-dino ngetei manu gak mari-mari, ya kan? Itu belum hartanya habis untuk beli apa? Kroto, nek gak ngono jangkrik dan sebagainya habis ya. Ya, apalagi hal-hal yang mendatangkan dosa, hobi-hobi yang menjurus kepada maksiat, itu tambah membahayakan dirinya nanti di akhirat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Wasadahu bihasbi ghaflatih. Dan karat hati itu tergantung pada tingkat kelalaiannya. Wa idza sada'ul qalbi yantabi'a fihi surul ma'lumati ala ma fihi. Maka jika karat hati itu memenuhi apa yang ada di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan mampu melihat dari apa yang ada pada hakikat sesuatu itu. Jadi dia tidak bisa melihat kepada hakikat sesuatu. Kenapa? Karena hatinya sudah berkarat. Fayarul batila fi suratil haqqi. Maka dia melihat yang batil dalam wujud sesuatu yang hak. Melihat kebatilan menjadi hak. Sebaliknya, wal haqqu fi suratil batil, dan melihat kebenaran dalam wujud kebatilan. Delok tuntunan menjadi tontonan. Sebaliknya, tontonan jadi tuntunan. Tuntunan jadi tontonan. Apa? Tuntunan yaitu majelis ilmu, karena kita diperintah untuk menuntut ilmu. Jadi tontonan tok, delok teko njaba lha apa wae iku rek. Ketokane kotake gede. Ya kan? Tapi wis entek, akhirnya gak mampir. Ya, langsung budal, minggat, ya kan? Nah itu. Kayak tontonan. Apa? Majelis taklim itu dianggap apa? Tontonan, padahal itu tuntunan. Apa tontonan? Delok ono jaminane enggak. Delok ono kotake enggak. Ya, nek kotake gede moro. Ya kan? Nek gak ono kotake dibungkus plastik, apa? Lemet. Ambek jemblem wah wis moh. Ya kan? Desa iki gak teko. Itu artinya apa? Tuntunan jadi tontonan. Dipikir hiburan. Padahal yang terpenting dari majelis ilmu itu
bukan makanan jasmaninya, tapi makanan apa? Makanan rohaninya. Itu yang lebih penting. Dan orang akan merasakan nikmat ketika dia menuntut ilmu. Karena dia melihat bahwasanya jiwanya ini lapar dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah dan tuntunan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kadang dibalik, apa? Tontonan jadi tuntunan. Apa maksudnya tontonan? Sekarang orang harus melihat sebuah pertunjukan. Kalau nggak lihat pertunjukan, wah kamu ketinggalan zaman. Kamu nggak gaul, kamu kuno, kamu masa kamu nggak pernah tahu drakor, ya kan? Ya kan? Itu. Kon nggak ngerti, iki ono bintang film hebat iki ya. Akhirnya jadi tuntunan seakan-akan itu wajib. Ya. Demikian pula kadang-kadang ya, yang jadi tuntunan itu hal-hal yang justru melenakan manusia dari Allah. Iki hebat iki, ono ceramah lucu kon. Mulai pembukaan sampai penutupan kon ngekel guyu sampai jungkel-jungkel kon. Nah, itulah contoh yang mestinya tuntunan jadi tontonan, yang tontonan jadi tuntunan. Kan mestinya itu pelawak. Ya kan? Sebetulnya yang disampaikan itu bukan ayat Quran, bukan sunnah Rasulullah, tapi hanya cerita-cerita yang tidak jelas juntrungnya. Tontonan enggak itu? Tontonan. Tapi kalau orang enggak lihat, man kon gak teko kon, ngosip kon, lucu kon. Ya itu sampai seperti itu. Ya itu zaman sekarang kadang kita susah melihat yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kadang maling teriak, iya, ya, maling teriak pencuri, podo ae, ya. Padahal dia maling, ya, batil tapi dianggap yang hak, ya. Baik. Li'annahu lamma taraka ma alaihi as-sada'u adlam. Karena bahwasannya tatkala karat itu semakin menumpuk azlam, maka dia akan menjadikan gelap. Hati itu akan menjadi apa? Gelap. Falam tadhhar fihi suratul haqaiqi kama hiya alaih. Sehingga tidak akan bisa melihat, yakni gambaran hakikat apa yang ada di dalamnya. Fa idza tarakama alaihi sada wa aswad, maka jika semakin menumpuk karat itu dan akan menjadi hitam, wa raqibahur ron, maka jadilah dia arron. Arron apa itu? Penutup cover. Karena setiap orang yang berdosa itu akan dikasih titik hitam. Namanya nuktatun sauda. Bintik hitam itu kalau terus menumpuk jadi hitam, namanya ron. Makanya Allah berfirman, Nabi bersabda, coba dibuka Ibnu Majah 3441 3441. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat kemaksiatan maka akan menjadi titik hitam di hatinya, dan jika ia bertobat serta meninggalkannya dan meminta ampun maka hatinya akan diputihkan. Jika terus melakukannya maka akan terus bertambah. Dan itulah penutup hati sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di dalam kitabnya, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla badrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Iya, itulah ron. Ya, ron.
tutuk pizza. Nyambung itu, ya. Ron itu justru apa? Penutup. Iku sing gawe merek karo iku gak ngaji ya kan. Ron itu berarti dosa sing numpuk. Semangat kita susu itu. Masa sepi. Nabi SAW mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza aznaba, apabila berbuat dosa, kana nuqtatun sauda fi qalbihi, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Fa in taba, apabila dia bertobat, membaca istighfar, ya, fanaza'a, berhenti, wastaghfara, mohon ampun, sukila qalbah, maka hatinya akan diputihkan. Fa in zada, apabila dia tidak mau berhenti, tidak bertobat, terus menerus melakukannya, zadat, maka akan bertambah dosa itu atau bintik hitam itu. Fadzalika ran, itulah yang disebut ar-ran alladzi dzakarahu Allahu fi kitabih, yang Allah mengingatkan kita di dalam kitabnya. Sekali-kali tidak, bahkan penutup hati itu telah menutup hati mereka karena apa yang telah mereka kerjakan berupa dosa dan maksiat. Fasadda tasuruhu wa idrakuhu, maka semakin menumpuk, yakni penutup itu, sehingga seseorang tidak akan bisa melihat kebenaran. Fala yakbalu haqqan, bahkan dia tidak akan menerima haqqan, kebenaran. Jadi kebenaran itu datang mendal. Apa mendal itu? Ditolak. Karena memang ada perisainya. Cahaya mau masuk nggak bisa menembus, balik itu cahaya, tidak diterima. Wala yungkiru batilan, bahkan dia tidak bisa mengingkari kebatilan. Jelas-jelas salah, jelas-jelas ini perbuatan jahat, merupakan kesesatan, tapi dianggap baik, dianggap lurus. Melihat yang bengkok menjadi lurus, melihat yang hitam menjadi putih, melihat yang jahat menjadi baik. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya. Itu bahayanya kalau orang apa? Tidak segera membersihkan dosanya, atau tidak segera ingat kepada Allah dari kelalaiannya. Wa hadza a'dhamu uqubatil qalbi, dan inilah siksa terhadap hati yang paling besar. Orang disiksa hatinya dengan cara tidak bisa menerima kebenaran. Ini a'dhamu uqubatil qalbi, sebesar-besar, seagung-agung siksa terhadap hati. Itu adalah yakni tertutupnya hati dari kebenaran. Tapi kadang orang itu gagal memahami. Mungkin sakit hatinya karena dunia, mungkin dianggap sakit hati yang sangat menyakitkan. Padahal bukan itu hakikat sakit hati. Sakitnya hati itu, siksanya hati karena orang itu dijauhkan dari petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. As-saminatu asyara, yang ke-18, annahu yukhitul khotaya, bahwasanya zikir itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, wa yadhabuha, dan menghilangkannya, dihapus dan dihilangkan. Fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu merupakan kebaikan yang paling agung. Kebaikan yang paling besar itu adalah zikir. Wal hasanatu yudhibnas sayyi'at, dan kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya dengan berzikir maka akan dihapus kesalahan-kesalahan seseorang itu. Kenapa? Karena zikir adalah kebaikan.
Dan kebajikan itu menghapus apa? Keburukan. Sehingga orang yang bertobat kepada Allah itu bagian dari zikir. Saya ulang, tobat itu bagian dari zikir. Dan dengan tobat maka keburukan itu akan dihapus. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surah At-Tahrim 66 ayat 8. Silakan, apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan rohmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Berarti tobat ini merupakan zikir. Dan tobat inilah yang akan menghapus dosa. Dalam ayat yang lain, surah 25 Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Kejahatan oleh Allah diganti dengan apa? Yaitu dengan kebaikan. Kalau di Tirmizi itu ada di 1973. Coba dicek dulu. Kalau enggak 73, 78. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus yang buruk tersebut. 1978 kalau tidak salah. Silakan. Bukan. Pelaknaan angin kalau 78. Bukan ya. Coba 1987. Ibnu Majah, Tirmizi ya. Iya, Tirmizi. 1987. Bertakwalah kalian kepada Allah. Silakan. Dari Abu Dzar, ia berkata. Apa kata Abu Dzar? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kau berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanat. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik pertama kali yang harus dilakukan setelah berbuat buruk adalah istighfar, yaitu taubat kepada Allah. Dan itu termasuk daripada zikir. Taubat itu bagian daripada zikrullah, ingat Allah. Karena orang yang bertobat itu kata Allah, Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Surah Ali Imran ayat 135 ya. Dia ingat Allah lantas dia mohon ampun kepadanya. Kalau sudah dia ingat Allah berarti dia telah melakukan kebaikan.
Dan kebaikan itu akan menghapus apa? Lanjut. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Niscaya akan menghapus perbuatan yang buruk. Oleh karena itu zikir itu adalah a'dhamul hasanat, kata beliau di sini. Yakni seagung-agung perbuatan baik. At-tasi'atu asyara, yang ke-19. Annahu yazilul wahsyata bainal abdi wa baina rabbi. Bahwasanya zikir itu menghilangkan jurang pemisah antara diri seorang hamba dengan Rabb-nya. Orang kalau lalai dari berzikir, berarti semakin besar gapnya. Gapnya itu semakin luas, semakin jauh. Kalau dia semakin banyak berzikir, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, akhirnya tidak ada apa? Tidak ada jarak dengan Allah. Tidak ada gap antara dirinya dengan Allah. Tidak ada jurang pemisah antara dirinya dengan Allah. Kenapa? Kalau dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallahi ta'ala wahsyatan. Karena sesungguhnya orang yang lalai antara dirinya dengan Allah Ta'ala terdapat wahsyatan, yaitu jurang pemisah. Ada jarak. La tazulu illa bidzikri. Dan hal itu tidak akan bisa hilang, gap tersebut, jurang pemisah tersebut, melainkan hanya dengan zikir, yaitu mengingat Allah Jalla wa'ala. Dalilnya sama, yaitu pakai Muslim 2300. Tadi sudah pernah ya. Coba dibaca lagi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa firman-Nya? Aku senantiasa menurut sangka hambaku kepadaku, dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Nah, statement ini yang cocok buat poin yang ini, ya. Itu. Wa ana ma'ahu, dan aku senantiasa bersama dia. Idza dzakaroni, jika dia selalu mengingatku. Inilah yang disebut dengan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan antara kita dengan Allah. Bukan kebersamaan dengan secara bersamaan, kesamaan atau kebersamaan kita dengan Allah itu kebersamaan secara fisik. Bahwa Allah menempel kepada kita. Bahwa Allah ada dalam diri kita. Itu justru kesesatan. Itu akidah hulul, akidah ittihad, manunggaling kawula Gusti. Itu kesesatan malah. Ya, ma'iyah antara hamba dengan Allah itu adalah apa? Pemeliharaannya, penjagaannya. Dia senantiasa yakni diberi bimbingan, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sepadan dengan perintah Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfadka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajid tujahak, niscaya kau akan menjumpainya di hadapanmu, yaitu membimbing kehidupan kita. Dan Allah apa? Memelihara kita. Berarti hubungan kita dengan Allah apa? Dekat. Orang yang paling ingat kepada Allah adalah para nabi dan para rasul. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak pernah sedih dan tidak pernah rasa takut. Ketika berada di Gua Hiro bersama Abu Bakar, gemeter itu Abu Bakar. Kalau seandainya orang Quraisy menengok ke bawah, pasti dia akan lihat
karena posisi beliau dan Abu Bakar yaitu persis di bawah kakinya. Gemeter itu Abu Bakar, takut kalau mereka tahu dan akhirnya mereka akan binasa. Tapi ditenangkan hati Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau itu keluar dari mulut orang yang bertakwa, memang benar-benar terjadi. Artinya apa? Sembodo, bukan hanya lip service. Tapi kalau kita, sesungguhnya Allah bersama kita, dia sudah mikir, iya enggak ya? Wong dia aja enggak pernah zikir, enggak pernah mengingat Allah. Kalau dia ucapkan seperti itu hanya sekedar apa? Hanya menenangkan hati temannya. Tapi kalau Rasul yang mengucapkan, maka itu pasti hak benar. Dan tentunya orang-orang yang seperti beliau atau setingkat di bawah beliau, yaitu orang-orang yang bertakwa, maka mereka pun demikian merasa dirinya yakni dekat dengan Allah, dan pemeliharaan serta pertolongan itu selalu datang kepada mereka. Nah, semua itu dibangun dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Mengingat Allah di sini apa? Bukan hanya berzikir dengan lisannya, tapi mengingat akan hukum-hukumnya, mengingat akan siksanya, sehingga dia tidak berbuat maksiat, mengingat akan yakni janji-janji yang Allah berikan, sehingga dia berusaha untuk apa? Beribadah semaksimal mungkin. Ya. Dan juga ingat pula terhadap yakni segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Berikutnya Al-Ishrun, yang ke-20. Annama yadhkuru bihil abdu rabbahu min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi. Bahwasannya apa yang seorang hamba itu mengingat dengannya akan Allah, berupa kebesarannya, pensuciannya kepadanya, pujiannya kepadanya, tadhkuru li sahibihi 'inda syiddah, maka Allah akan mengingat para pelakunya tatkala dalam kondisi sulit. Jadi ketika seseorang hamba itu selalu dia mengingat Allah akan kebesarannya dan berusaha untuk mensucikan dan memuji Allah setiap saat, setiap waktu, maka Allah akan mengingat dia dikala dalam kondisi sulit. Walaupun kesulitan itu Bapak Ibu juga bagian dari ujian Allah. Tapi solusi dari ujian Allah yang buruk itu, maka tidak ada tempat untuk mencari jalan keluar kecuali siapa? Kecuali dari Allah. Maka kalau orang selantiasa dia berzikir, meminta kepada Allah jalan keluar dari berbagai kesulitan hidupnya, maka Allah akan membuka jalan keluar itu baginya. Ketika dia banyak berzikir dengan menghidupkan yang sunnah, di antara solat-solat yang Allah perintahkan, yaitu solat malam, solat tahajud, kemudian dia berdoa ingin mendapatkan jalan keluar yang terbaik, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga di dalam doa yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang kita baca setiap pada waktu sholat tahajud, adalah mencari jalan keluar dari kesulitan hidup. Dalam surah Al-Isra 17, pada ayat yang ke-79 dan 80, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuk
Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya. Kemudian diperintahkan kita berdoa, meminta jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa kata Allah? Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, ya Rabbi, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar. Sebaliknya, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Waj'alni min ladunka, dan berikanlah kepadaku dari sisimu wahai Allah sultanan nasira, kekuatan yang memberikan pertolongan. Orang yang banyak tahajud pasti dia akan membaca banyak doa ini, karena ini satu rangkaian, dan doa ini dibaca setiap kali setelah tahajud di samping doa-doa yang lain. Karena konteks doa ini yaitu dibaca setelah sholat tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau aku kau masukkanlah aku dengan cara yang benar. Kalau aku harus keluarkan aku dengan cara yang benar. Dan berilah kami pertolongan dari sisimu, kekuatan yang dapat memberikan pertolongan. Ini. Maka ini bagian dari ketakwaan seseorang kepada Allah. Ciri orang-orang yang bertakwa yaitu mereka yang senantiasa menjaga sholat malamnya. Dan orang yang bertakwa akan diberikan makhroja, jalan keluar dari segala macam kesulitan hidupnya. Surah 65, surah At-Tolaq pada ayat yang kedua terakhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Iya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Itu dalam urusan rizki. Tentunya permasalahan hidup ini bukan hanya perkara rizki, tapi juga permasalahan berbagai macam ujian, mungkin kesehatan, mungkin barangkali juga masalah pendidikan. Itu termasuk bagian dari ujian. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bagaimana cara kita mengatasi perkara-perkara mendidik istri dan mendidik anak. Maka caranya harus bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar dalam hidupnya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Al-hadiyah wal-ishrun. Yang ke-21. Annal abda idza taqarraba ila Allah ta'ala bi dzikrih firraha arafahullahu fi syiddati. Bahwasannya seorang hamba jika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan zikirnya pada waktu yang sempit, pada waktu yang lapang, maka Allah akan mengenalnya dalam waktu yang sempit. Itu ada di dalam hadis coba Tirmizi.
Ntar dulu. Buka Tirmidzi 2516. Afwan ya. Penting untuk menjadi referensi dari poin ini, bahwa kita akan diingat Allah dalam kondisi sulit apabila kita mengingat Allah di waktu lapang. Silakan. 2516. Insyaallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah, beliau bersabda, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Peliharalah hak Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah hak Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu atau melindungimu. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya jika umat ini bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat apapun kepadamu selain apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Seandainya mereka bersatu untuk mendatangkan mudarat kepadamu dengan suatu mudarat, maka niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepada kalian dengan sesuatu pun selain apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran kertas telah mengering." Ya, itu riwayat Tirmidzi, tetapi belum ada pelengkapnya. Tapi ada riwayat selain dari Tirmidzi. Ya, dan ini dicantumkan dalam hadis Imam An-Nawawi, hadis Arba'in, yaitu hadis yang ke-19
Coba Arba'in Nawawi ada. Bawahnya ada hadis tulisannya. Ensiklopedi itu. Wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Itu udah benar tadi Tirmizi 2615 ya. 2516. Ada? Bawahnya ada. Nggak ada yang hadis. Hadis Arba'in Nawawi nomor 19. Dari Abu Al-Awas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dalam lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi dan dia berkata, hadisnya Hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain Tirmidzi, lanjut. Dikatakan jagalah Allah. Ihfazillah. Niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah di depanmu. Yaitu apa? Membimbing hidupmu. Kalau di depan itu berarti biasanya apa? Sebagai lokomotif yang membimbing. Ya. Ingarso sung tulodo. Di depan membangun apa? Membangun suri toladan ya. Membangun kemauan, memberi contoh itu. Diterus nada. Oh ya, terus. Kenalilah Allah di waktu senggang. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ta'arraf ilallah. Kenalilah Allah firroha. Di waktu lapang, di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Wong diberi kelapangan hidup gak kenal Allah, lali nang Allah, gak tahu sembahyang, gak tahu sholat, gak pernah zikir ya. Ketika diberi kelapangan, ketika dikasih musibah, Allah gak akan ingat kepadanya. Allah gak akan kenal kepadanya. Lebih-lebih yang paling parah itu Allah melupakan seseorang di akhirat. Karena nanti banyak orang-orang itu dilupakan oleh Allah di akhirat. Bagaimana Allah melupakan orang itu di akhirat? Dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa wahai Allah? Engkau melupakan kami. Kau bangkitkan kami di akhirat ini dalam keadaan buta. Iya, karena kau dulu di dunia telah melupakanku. Sebagaimana kau telah melupakanku, hari ini kau telah dilupakan. Ya. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah firraha, di waktu lapang, ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Wa'lam, ketahuilah, lanjut. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Ya, jadi hadis ini selain dari Tirmizi, cuman tidak dicantumkan
bersumber dari mana. Ya. Riwayat Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian yang tadi disebutkan yaitu kemungkinan dari kitab yang lain. Ya, rujukan kita kembali saja kepada apa? Yakni Arba'in An-Nawawi hadis nomor berapa? 19. Carinya di situ nanti ya. Nah, karena kalau di murni yang Tirmidzi nggak sampai di situ. Ya, berhenti sampai ya sama pengertiannya. Lembaran telah kering, pena telah kering, lembaran telah kering, pena telah diangkat. Baik. Yang terakhir dalam kesempatan ini yakni nomor ats-tsaniyata wal 'ishrun, yaitu yang ke-22. Annahu manjatun min adzabillahi ta'ala, bahwasanya zikir adalah keselamatan dari azab atau siksa Allah. Orang kalau banyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan diberikan oleh Allah keselamatan dari apa? Azab. Terutama zikir di sini yaitu mengingat akan hukum-hukum Allah, undang-undang Allah, sehingga dia tidak berbuat dosa, berbuat maksiat. Karena siksa itu biasanya datang ketika manusia itu berbuat dosa dan maksiat. Karena Allah tidak akan menyiksa kepada hamba-hambanya yang tidak berbuat maksiat. Minimal kalau tidak didatangkan azab berupa hukuman qadariyah, minimal orang itu akan ditegakkan padanya hukum syar'iyah. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya. Itu bagian dari siksa. Itu bagian dari hukum. Hukum apa? Hukum syar'iyah. Kalau dia misalnya minum khamr, dicambuk dia. Itu bagian dari siksa. Dan itu termasuk siksa yang pedih. Walaupun tingkatan dunia, belum akhirat. Kalau dia berzina, berarti orang yang berzina itu ingat kepada Allah atau tidak? Tidak ingat kepada Allah, ingat kepada hukumnya. Maka ketika dia berbuat itu, maka Allah akan menyiksanya. Kalau tidak hukuman qadariyah, maka minimal hukuman syar'iyah, yaitu harus dirajam. Itu hukuman syar'iyah. Tapi ketika hukum syar'iyah tidak ditegakkan, mencuri tidak dipotong tangannya, berzina tidak dirajam, minum khamr tidak dicambuk misalnya, maka Allah akan menurunkan hukum qadariyah berupa apa? Bencana alam. Banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, ya, tsunami, dan lain-lainnya. Itu merupakan hukuman Allah. Karena dia tidak mengingat Allah, mengingat akan hukum-hukumnya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Coba dibuka surat As-Saff surah 61 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Ya, kalau tadi zikir. Zikir dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Allah memakai bahasa yang indah dengan apa? Tijarah. Apa tijarah? Perdagangan, perniagaan. Jadi kita ini mau buat akad transaksi dengan Allah. Perniagaan. Ya, akad jual apa? Jual beli. Ini bahasa yang indah. Ya sebetulnya ini zikir mengingat hukum Allah. Nah, berupa apa zikirnya atau akad perdagangannya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu bagian dari zikrullah, ingat Allah. Demikian pula bukan hanya pada tataran i'tiqad, keyakinan, tapi juga pada tataran aksi, tataran amal, perbuatan. Apa itu? Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dalam konteks secara umum, berjihad yaitu apa? Berjuang membela agama, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam arti yang khusus, berjihad yaitu perang, mengangkat senjata di medan-medan pertempuran menghadapi orang-orang kafir. Itu makna jihad secara khusus. Nah, yang umum ketika kondisi tidak berada di darul harb, negeri-negeri peperangan, ya kita apa? Berjuang dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak orang lain untuk ke jalan Allah Jalla wa Ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah kita berdakwah, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Baru tahap ketiga apa? Kalau dia ngengkel, wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara debat yang baik, bukan debat kusir, menang-menangan. Yang penting tugas kita menyampaikan hujjah. Dia terima atau tidak, urusan dia. Maka tinggalkan orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Baik. Dengan apa berjuang? Bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata maharnya adalah apa? Harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa balasannya? Profitnya yang kita akan dapatkan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Apa kata Allah? Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntunganmu yang besar. Iya. Inilah, yakni apa? Al-fawzul azim. Apa itu? Yaitu the victory, apa? Kemenangan, ya. The big, apa? Kemenangan yang besar. Apa itu? Disebutkan di sini profitnya adalah ampunan. Pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Kalau diampuni, konsekuensinya apa? Masuk ke dalam surga. Dua yang disebutkan, ampunan dan surga. Itu sebagai apa? Profitnya. Jadi kita dapat faedah dari perdagangan kita.
Kita mengadakan transaksi dengan siapa? Dengan Allah. Makanya di sini disebutkan yaitu annahu manjatun min adzabillah, bahwasanya zikir itu merupakan yakni keselamatan dari azab Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Monggo. Silakan Pak, monggo. Mengamalkan bid'ah atau bisa apa juga menjadikan titik-titik di hati. Iya. Baik. Jadi kalau kita lihat tingkatan dosa, kan tadi disebutkan apabila idza aznaba, apabila seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam, nuqtatun sauda. Nah, dosa itu ada 5 tingkatan, yang semua ini adalah kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan yang pertama yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua yakni al-kufru, kekufuran. Itu kerusakan. Syirik dan kufur itu karakteristiknya berbeda. Orang yang kufur tidak mesti berbuat syirik. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, pasti dia melakukan kekufuran. Karena syirik itu bentuk kekufuran. Tapi orang yang kufur bisa jadi dia tidak berbuat syirik, tapi cukup dengan menolak kebenaran atau mengaku dirinya mendapatkan wahyu. Dia tidak melakukan aksi perbuatan menyembah kepada selain Allah, tapi dia mengklaim dirinya sebagai orang yang mendapatkan wahyu, berarti mengaku sebagai nabi. Itu bentuk kekufuran. Jadi itu syirik dan kufur, ya. Yang ketiga yaitu an-nifaq, kemunafikan. Itu kerusakan di muka bumi ini. Makanya orang munafik itu berbuat kerusakan. Dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik itu mengira dirinya berbuat perbaikan, padahal mereka berbuat apa? Kerusakan. Coba dibuka Al-Baqarah itu. Ayat berapa itu? 11 ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apa kata Allah? Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ya, kerusakan yang dilakukan yaitu dengan kemunafikannya itu. Mencela agama Allah, mencela orang-orang mukmin, orang sedekah akeh dicela. Orang munafik itu, ciri munafik itu ada orang sedekah banyak, wah iku riya iku. Orang sedekah sedikit dicela. Opo iku? Sedekah mek sak emprit ngono kan. Allah abadikan itu ucapan orang munafik itu apa? Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 79. Ya, sedekah akeh dicela, sedekah titik dicela. Itu yang dilakukan. Jadi dia buat kerusakan berupa apa? Mencela. Dan itu dosa. Nah, yang keempat, kerusakan di muka bumi itu yakni al-bid'ah. Perbuatan bid'ah. Mengadakan satu amal yang tidak ada dasar tuntunan. Itulah perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan itu dosa.
Di samping amalnya tidak diterima, maka dia apa? Berbuat kesesatan. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam hadis Abu Dawud nomor 4607. Abu Dawud 4607. Silakan. Dari Al-Irbad bin Sariyah. Oh iya. Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujar bin Hujar. Iya. Keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. At-Taubah ayat 92. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya, dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu, dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata dan hati pun tergetar. Maka ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba saya yang hitam menjadi pemimpin. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Peganglah dan genggamlah erat-erat. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Dan setiap bid'ah itu adalah apa? Dolalah, sesat. Dan kita dilarang melakukan kesesatan. Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat 77. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu wa adallu an sawa'is sabil. وَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Apa kata Allah? 77 Al-Maidah. Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Iya. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu peringatan Allah kepada ahlul kitab. Tentunya juga peringatan Allah yakni kepada kita semua. Kemudian buka Abu Dawud nomor 2034. Amin. 2034 dari Ali. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, kami tidak pernah menulis dari Rasulullah SAW kecuali Al-Quran dan apa yang ada di dalam sahifah ini. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Kota Madinah dijadikan kota haram, yaitu antara daerah gunung air dan daerah Saur. Barang siapa yang mengadakan hal-hal yang baru atau bid'ah, faman ahdatsa hadatsan, barang siapa mengadakan perkara-perkara yang muhdats, yang baru di dalam agama tentunya ya, bukan urusan dunia, atau
atau mengayomi orang yang berbuat dosa, au awa muhdisan, atau melindungi pelaku bid'ah, melindungi muhdisan, yaitu orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, maka apa kata Nabi? maka ia dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu adlun wala sarfun. Apa katanya? Ia tidak diterima taubat dan tebusannya. Tidak diterima tobatnya dan tebusannya. Berarti bid'ah itu perbuatan dosa atau tidak? Dosa. Kalau dosa itu akan di titik-titik hitam enggak? Makanya orang harus tobat dari perbuatan bid'ah. Makanya orang kalau diingatkan bid'ah masih terus melakukannya, maka kadang susah diberitahu. Ya, ojo, iku dosa iku, gawe sajen iku. Dikandani si angel. Ya kan? Padahal jelas itu. Ono ae dalile, sing penting niate. Ya kan? Niate sing penting. Ya, gawe sajen sing penting niate karena Allah. Engko ana zina sing penting niate. Ya kan, pergi nang doli lah pokok niate aku nyenengno wong wedok. Ya, dan plus sedekah. Ya, akhirnya ya itu tadi dasarnya niat. Dan bid'ah itu semuanya sesat. Kalau nanti ada bid'ah hasanah, suatu saat ada apa? Syirik hasanah. Durung ya? Durung. Eling-elingan. Catetan niku ana syirik hasanah. Ya kan? Syirik dikatakan ini baik. Ini dalam rangka melestarikan budaya, dalam rangka melestarikan kearifan lokal, iya kan? Hati-hati. Makanya kita membantah kesyirikan dan bid'ah itu pun dengan cara yang baik, ya. Sampaikan. Kita melihat juga kondisi, jangan sampai nanti malah kontraproduktif, ya. Baik, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Ibu, Bu, ono ibu-ibu tadi. Ya, nggak ada yang tanya toh Bu. Ya udah. Ya. Ya, baik, saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.